Kembali lagi bersama saya, Suci Dwi Ramawati, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6F. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai tugas akhir semester saya dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Edi Karyano M.Com. Untuk pertama, saya akan mengulas tentang judul yang akan saya sampaikan. Judul yang saya sampaikan mengenai bisnis plan, di mana bisnis ini yaitu Tom Yaster Robuchili. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif dari bisnis saya ini. Untuk nama mereknya, yaitu saya ambil Tom Yaster Robuchili, di mana Tom Yaster ini merupakan singkatan dari Tom Yum Sister. Yang kami beri nama Tom Yaster karena pendiri Tom Yum sendiri ini adalah perempuan. Kata lainnya adalah sister, dan sudah kami anggap sebagai keluarga saling membantu. Kemudian, sedangkan Robuchili merupakan slogan dari singkatan nama founder atau owner, yaitu Rona, Pu Putri, Ci Suci, dan Lilia. Bisnis ini kami dirikan dari 4 mahasiswa, salah satunya saya Suci. Kemudian untuk menghubungi bisnis kami bisa menghubungi di kontak WA yaitu dengan nomor 085 713 561 dan 577. Kemudian bisa dikunjungi di website kami maupun media sosial kami. Pertama ada Facebook dengan @tomyaster _Robuchili. Kemudian untuk Shopee-nya Tomyaster Robuchili. Kemudian untuk Instagramnya @tomyaster_robuchili. Untuk emailnya sendiri yaitu tomyamster_robuchili@gmail.com. Untuk TikToknya sendiri yaitu @tomyaster_robuchili. Untuk jenis usaha dari Tom Yaster ini merupakan sejenis frozen food, di mana Tom Yaster Robuchili ini diolah menjadi makanan berkuah dengan cita rasa asam pedas. Kemudian untuk prospek pengembangan usahanya, prospek bisnis ini frozen food Tom Yaster terbilang sangat bagus dan sangat cerah karena menjadi salah satu pilihan bisnis makanan yang beku, yang menjanjikan di mana masyarakat modern akan membutuhkan makanan yang praktis dan memiliki bahan yang awet. Kemudian untuk lokasi usahanya, kami memilih lokasi di Ngijo, khususnya di RT 01 RW 02 Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk kebutuhan dananya, kami terdiri dari kebutuhan tetap yang berjumlah 615.000, kemudian ada biaya bahan baku berjumlah 205, biaya operasionalnya ada 125.000, kemudian biaya kemasannya berjumlah 70.000. Maka kebutuhan dana totalnya berjumlah Rp1.015.000. Untuk masalah dan solusi, masalah Tom Yaster Robuchili memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat, di mana sudah banyak kompetitor yang menjual produk sejenis. Maka solusinya kami meminimalisir dengan membuat produk dengan yang berbeda, yaitu dengan memakai bahan-bahan yang sehat, higienis, menjaga kualitas produk, dan juga menjaga cita rasa produk Tom Yaster Robuchili ini. Kemudian untuk pendahuluan latar belakang kami mendirikan Tom Yaster Robuchili ini karena banyak sekali masyarakat yang lebih menyukai makanan cepat saji dengan rasa yang enak, dengan harga yang terjangkau, murah, dan kualitasnya terjamin. Untuk itu, kami mempunyai ide dan membuat usaha, yaitu usaha penjualan frozen food Tom Yaster Robuchili. Ini memiliki keunggulan produk frozen food di mana bahan-bahan yang digunakan yaitu higienis tanpa mengandung zat pengawet, tahan lama, dan dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang disukai. Kemudian visi misi Tom Yaster Robuchili, visinya yaitu menjadi perusahaan makanan frozen food yang bersaing dalam wawasan internasional. Kedua, menjadi perusahaan yang turut membantu negeri meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk misinya sendiri,
Pertama, perusahaan menyediakan kualitas produk dan etika bisnis yang baik. Kedua, perusahaan menggunakan teknologi yang modern untuk mengelola semua makanan. Ketiga, memperluas jaringan perusahaan. Keempat, perusahaan menerima kritik maupun saran dari konsumen, pelanggan, maupun mitra bisnis. Untuk rincian harga atau dana yang dikeluarkan dalam 1 bulan, yaitu modal awalnya, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa berjumlah 1.015.000 dengan total biaya per bulan itu biaya tetapnya 100.000, kemudian biaya bahan bakunya 205.000 dan biaya operasionalnya 125.000 dan biaya kemasan 70.000. Total dalam pengeluaran 1 bulannya yaitu 500.000. Analisis strategis dari bisnis Tomnyastra Robuchili. Untuk pertama, kita menganalisis pelanggan. Untuk menganalisis pelanggan, kami menyediakan rasa yang pedas dan segar jika kuahnya diminum atau membuat pelanggan untuk menyukainya. Untuk hidangannya sendiri, terdiri dari aneka jenis seafood yang tersaji dalam bentuk yang praktis, membuat siapa saja yang melihatnya ingin mencicipinya. Kemudian untuk analisis kompetitornya, agar kami dapat bersaing dengan kompetitor lain, kami lebih memilih mengedepankan kualitas dan produk maupun mutu dari produk Tomnyastra Robuchili ini. Untuk analisis pasarnya, pertama terdiri dari segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini terdiri dari segmen geografi atau jenis letak pelanggan untuk daerah yang dituju. Kami memilih geografisnya yaitu area Sragen. Kemudian untuk segmentasi demografi, kami memilih dari usia remaja sampai usia dewasa. Untuk kedua yaitu target pasar atau targeting. Untuk segmentasi pasar ini, kami memiliki kelompok pemasaran dari segi ekonomi dan usia yang berbeda. Untuk ketiga, positioning atau posisi pasar. Untuk menghadapi maraknya persaingan dengan produk yang sejenis, kami memutuskan untuk menjual produk Tomnyastra Robuchili dengan cara offline maupun online. Online kami menjualnya di e-commerce atau media sosial Tomnyastra Robuchili yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kemudian untuk offline-nya kami menyediakan toko di daerah Ngijo, Karanganyar. Kami juga menganalisis lingkungan. Untuk analisis lingkungan ini kami menganalisis dua, yaitu analisis eksternal. Jenis lingkungan eksternal ini terdiri dari lingkungan industri dan lingkungan umum, kemudian dan operasional. Untuk lingkungan internal sendiri, kami terdiri dari pertama sumber daya. Sumber daya manusia berasal dari anggota kelompok dan sumber daya alam dari bahan-bahan alam yang membutuhkan proses produksi. Kemudian, jenis lingkungan internal ada kompetensi inti dan kemampuan. Kemampuan inti yang dimiliki adalah mampu untuk menjalankan bisnis yang dimulai dari produksi, pengemasan, hingga penjualan, sehingga bisnis kami dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Saya juga menganalisis SWOT, di mana analisis SWOT ini adalah bentuk analisis keseluruhan atau kondisi lingkungan dari internal maupun eksternal. Kemudian SWOT-nya pertama S, strength atau kekuatan. Kami menyediakan produk Tomnya dengan varian rasa yang terjamin, halal, dan berkualitas, serta kami memilih pemasaran media online atau Facebook, Shopee, TikTok. Ini merupakan kekuatan kami. Kemudian ada weakness atau kelemahan dari produk kami, yaitu susahnya mendapatkan salah satu bahan baku, yakni jamur enoki, di mana jamur ini harus diimpor langsung dari Korea. Selanjutnya, opportunity, yaitu peluang. Peluang usaha kami adalah menerapkan teknik marketing online dibanding dengan kompetitor yang masih terpaku untuk berjualan secara offline.
dan ini merupakan peluang usaha yang baik. Kemudian T, trade atau ancaman. Ancaman yang kami hadapi adalah modal. Nah, modal ini merupakan ancaman bagi bisnis atau pembisnis baru. Modal ini yang selalu berubah mengikuti harga bahan makanan yang naik turun seiring berjalanan waktu merupakan ancaman bagi kami. Karena mengingat pendiri bisnis ini merupakan mahasiswa. Strategi pemasaran ini terdiri dari 4P. Pertama, produk. Produk yang kami tawarkan merupakan jenis frozen food yang dikemas dalam standard food yang terdiri dari mie, sawi, dan sosis, dan sebagainya. Kemudian P yang kedua itu place atau tempat. Tempat produk yang kami pasarkan mulai dari area Solo Raya, Sragen, dan juga tempatnya kita melalui media online dari e-commerce dan media sosial bisnis Tom Yaster Cili ini. Selanjutnya price atau harga. Produk Tom Yaster Cili ini dengan harga yang ekonomis, mulai dari harga 10.000. Kemudian P yang keempat yaitu promotion atau promosi. Untuk rencana kegiatan promosi, kami melakukan secara online di platform-platform media sosial kami dan e-commerce. Kemudian promosi ini dengan membuat konten iklan yang bagus dan testimoni dari para pelanggan, agar pelanggan yang belum membeli tertarik untuk membeli. Dan udah yang membeli melakukan repeat order ke kami. Rencana manajemennya, pemiliknya yaitu Lia Nurfaisi, Suci Dwi Ramawati, dan Rona, kemudian Putri. Dan untuk alamatnya berada di Ngijo Tengah RT 1 RW 2 Tasikmadu Karanganyar. Kemudian bentuk usaha atau badan usahanya yaitu UMKM. Kemudian untuk jumlah sumber daya manusia yang mengelola bisnis ini ada 4. Itu pertama sebagai pemiliknya Lia, kemudian produksinya Rona, dan kemudian pemasaran Suci Dwi Ramawati dan keuangannya Putri Nilawati. Kita menyediakan timeline kegiatan atau agenda kegiatan. Yang pertama produksi. Produksi dilakukan tiap minggu pertama di setiap bulannya dan terdiri dari 4 bulan. Kemudian promosi dan penjualan via media sosial. Ini promosi dilakukan setiap harinya dan setiap minggu dan rutin tiap bulannya juga. Kemudian untuk agenda selanjutnya yaitu penjualan secara langsung dan dilakukan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulannya. Dan selanjutnya ada evaluasi kegiatan atau setiap akhir bulan. Ini dilakukan di minggu keempat dari setiap bulannya. Dan selanjutnya agendanya itu pembuatan laporan dilakukan di akhir bulan atau minggu keempat. Rencana kegiatan dan operasi. Rencana produksi dilakukan pada hari dan jam kerja mulai dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Untuk manfaat produksi ini atau kegunaan produknya digunakan untuk meningkatkan sistem imunisasi dan mendukung metabolisme tubuh. Produk yang kami jual ini tom yum. Tom yum ini merupakan sebuah tom yugung atau tom yum merupakan makanan khas Thailand yang memiliki cita rasa yang pedas. Karena keuangan. Untuk biaya pokok penjualannya ini terdiri dari harga pokok produksi. Dapat dari total biaya dibagi hasil produksi, maka diperoleh 500.000 dibagi 100 pieces. Hasilnya Rp5.000. Kemudian harga jualnya, harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Kemudian laba yang diinginkan tiap produknya yaitu 5.000, maka produk yang dijual satu kemasnya itu 10.000 per pieces. Untuk analisis keuntungannya, pertama pendapatan. Pendapatan diperoleh dari hasil produksi dikali harga jual. Setelah itu dikurangi dengan modal, maka diperoleh 100 pieces atau targetnya dikali dengan 10.000 dan dikurangi 500.000, maka diperoleh 500.000. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menonton.